Selamat pagi, salam inspirasi. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semakin hari semakin sukses. Kali ini kita akan coba sharing tentang kekuatan memaafkan. Kita sharing tentang kekuatan memaafkan ini karena melihat fenomena yang baru saja terjadi di negara tetangga kita, Malaysia, di mana Dr. Anwar Ibrahim yang pada tahun 1999 sempat dihukum penjara 15 tahun dengan tuduhan korupsi dan sodomi, walaupun kemudian tahun 2004 itu Mahkamah Federal Malaysia membatalkan semua tuduhannya. Nah, ada yang fenomenal dari Dr. Anwar Ibrahim ini adalah ketika beliau dalam masih usia muda, sekitar umur 40-an, beliau sudah mendapatkan karir yang cemerlang sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia. Kemudian beliau berseteru dengan Perdana Menterinya Pak Mahathir, lalu sampai dijebloskan ke penjara. Akan tetapi ketika berapa tahun kemudian, ketika Dr. Mahathir maju lagi menjadi calon Perdana Menteri dan partainya tidak mendapat kemenangan yang mayoritas, kemenangan yang yang bisa membuat pemerintah sendiri, Mahathir minta tolong kepada Anwar Ibrahim untuk ikut mendukung pemerintahnya. Dan Anwar Ibrahim bersama istrinya yang memimpin partai oposisi dengan ikhlas membantunya. Tidak ada dendam. Akhirnya pada tanggal 24 November kemarin beliau dilantik oleh Yang di-Pertuan Agung Malaysia sebagai Perdana Menteri yang ke-10 negara Malaysia. Nah, yang menarik dari ungkapan Dr. Anwar ini adalah tentang kekuatan maaf, ya. Nah, jadi bagaimana beliau memaafkan orang yang telah menjerumuskannya ke penjara, ya, orang yang telah bertahun-tahun berseteru dengannya, ya, bukan hanya memaafkan, malah ikut membantu ketika Dr. Mahathir perlu dukungan. Nah, menarik dari beberapa contoh yang kita lihat, ya, orang-orang yang tidak dendam atau orang merupakan penyiksaan atau ketidakadilan yang dia terima, tetapi kemudian ketika mereka punya kewenangan, punya kekuasaan, mereka tidak balas dendam tetapi memaafkan. Hal ini juga terjadi pada Nelson Mandela yang setelah sekian tahun dipenjara oleh rezim apartheid, akan tetapi ketika beliau berhasil menggulingkan rezim apartheid dan menjadi presiden, beliau tidak dendam, beliau melupakan masa lalu. Begitu juga dengan almarhum Buya Hamka. Ketika dipenjara oleh Presiden Soekarno, ya, beliau justru memanfaatkan masa di penjara itu untuk menulis tafsir Al-Quran. Justru tafsir Al-Quran itu selesai selama beliau di penjara. Bahkan beliau mengungkapkan, jika seandainya saya tidak di penjara, mungkin tafsir ini belum selesai. Ya, mungkin karena kesibukan beliau selama menjadi ulama besar di negeri ini. Nah, apa yang menarik dari kekuatan memaafkan itu, ya? Kira-kira apa yang menyebabkan kekuatan memaafkan itu begitu dahsyatnya? Yang pertama adalah, ya, Allah mendengarkan doa orang yang teraniaya. Ya, asal kita dengan ikhlas tetap berusaha dan tetap berdoa, insya Allah doa kita akan didengarkan oleh Allah. Yang kedua adalah energi ikhlas dalam diri itu sangat luar biasa. Energi ikhlas yang ada dalam diri, ya, apabila kita pergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, dia akan menjadi sangat luar biasa. Lalu yang ketiga, pada saat kita teraniaya, pada saat kita tertekan, maka keinginan atau kemampuan-kemampuan yang terpendam yang ada dalam diri kita, apakah itu bakat, apakah itu kemampuan-kemampuan lainnya, itu akan muncul dengan sendirinya. Lalu yang keempat, energi jahat yang ditujukan orang atau musuh kita kepada kita, apabila kita berpikir positif, apabila kita ikhlas, maka energi itu begitu sampai ke dalam raga kita akan diubah
dengan sendirinya menjadi energi positif. Jadi ibarat orang main biliar, jadi pantulan energi negatif orang lain tersebut akan kita dapat gunakan menjadi energi positif untuk berbuat yang bermanfaat. Demikian sharing kita tentang kekuatan memaafkan. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.